disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dalam bahasa Mandarin, nah ini bahasa Mandarinnya itu Zhong Yi Fu Ke ya, Fu itu artinya wanita. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Mandarin itu pakai nama Fu, berarti itu urusan kewanitaan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ini memang menggunakan kata bahasa medisnya ya, itu ginekologi. Tapi kita sekarang ini akan mempelajari ginekologi, tapi dari sudut pandang tradisional Chinese medicine. Nah, untuk pertemuan pertama kita bahas dulu ya mengenai pendahuluan. Jadi, Bapak Ibu eh, seperti nama mata kuliahnya ya, penyakit kewanitaan, ginekologi ya, TCM. Nah, jadi dia ini khusus membahas masalah kesehatan, dan bagaimana perawatan serta penanganan penyakit pada wanita. Di mana kalau urusannya dengan wanita itu pasti masalahnya itu dengan sistem reproduksi. Jadi fokus utamanya itu memang di sistem reproduksi serta penyakit lain yang timbul pada wanita. Itu jadi sekali lagi namanya aja penyakit wanita ya, ginekologi. Jadi kewanitaan ya khusus bahasnya tentang masalah kesehatan wanita. Tapi ingat, ini dari sudut pandang tradisional Chinese medicine. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan ilmu medis itu kurang lebih sama. Ya, karena ilmunya ini ya cuma beda sudut pandang di teori dasar, tapi penanganannya, diagnosanya itu kurang lebih sama. Ya paling kalau bidang medis itu sudah lebih maju penanganannya, ada yang bisa dengan bedah atau dengan teknologi mesin yang di zaman dahulu tidak ada, lalu penggunaan obat-obat kimia tertentu dengan injeksi atau di infus selain daripada oral. Tapi kalau di TCM itu masih kita ngomong itu konvensional ya, tradisional namanya Jaja. Jadi masih menggunakan metode eh, herbal. Nah, di PDF ini yang akan saya bawakan, sebagian besar penanganannya itu menggunakan resep herbal. Karena memang pada zaman dahulu saat itu penanganannya itu didominasi dengan resep herbal untuk kasus kewanitaan. Jadi skop ini lingkup ya untuk masalah kewanitaan itu eh, melingkupi masalah menstruasi. Jadi menstruasi bermasalah entah itu dari jumlahnya atau siklusnya itu ya. Kemudian juga keluhan-keluhan yang terjadi pada saat menstruasi, lalu masalah kesuburan serta perawatan pada saat kehamilan dan recovery. Eh, recovery itu eh, untuk rehabilitasi ya supaya pemulihan setelah melahirkan. Itu ada ilmunya sendiri. Dan penyakit lain yang ada hubungannya dengan wanita seperti endometriosis, kista pada ovarium, serta fibroid ya pada uterin. Nah ini. Di PDF ini penyampaiannya tuh lebih singkat, sederhana. Nah, yang lebih lengkap sih ada di sini yang bahasa Mandarin, tapi kalau Bapak Ibu kesulitan bisa menggunakan AI atau Google Translate gitu ya. Jadi eh, di translate nanti Bapak Ibu bisa tahu ini artinya apa. Nah, di sini sih lebih detail, terutama di bagian sejarahnya.
Nah, kita bahas dulu dari singkatnya yang versi singkat, nanti baru saya bahas yang agak detailnya itu di versi Mandarinnya. Sejarah, jadi pada zaman dahulu, ini ancient time ya, TCM itu ilmunya sudah maju. Ya kita taunya maju itu dari tulisan. Jadi tapi pada zaman dahulu itu sudah menulis banyak kitab. Entah itu kitabnya sudah ditulis di kertas atau ditulis di media-media tertentu yang sebelumnya kertas ya. Lebih dari 2000 tahun. Jadi usianya itu cukup tua. Itu ini yang saya bilang 2000 tahun itu masa di mana ada tulisan. Jadi ditemukan literatur dan literaturnya itu isinya sudah mencakup eh, kasus serta penanganannya dan teori-teori yang disampaikan itu secara matang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa sebenarnya sebelum ada tulisan itu sudah ada penanganannya. Jadi usianya sudah lebih tua. Tapi karena tidak ada buktinya ya, tidak ada jejaknya. Jadi hanya bisa mulai sejak ada tulisan itu. Kira-kira 2000 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian saya juga mau mengingatkan bahwa kalau TCM bedanya dengan ilmu medis ya. Di sini kan tertulis didapatkan dari observasi dan praktek. Jadi melakukan diaplikasikan itu ya. Terapinya, kemudian penanganannya itu oleh tabib China kuno berkali-kali. Jadi pengalaman mereka itu didokumentasikan. Nah, ini cara mendokumentasikannya itu ya tergantung pada zaman itu ada media apa. Kalau adanya batu ya bisanya diukir di batu atau di kayu yang bisa diukir atau kalau udah ada kertas ya ditulis di kertas. Dulu itu cara mendokumentasikannya seperti itu. Jadi sebelum ada media mereka biasanya itu ya hanya berdasarkan hafalan. Nanti diturunkan dari guru ke murid atau diwariskan dari orang tua ke anak dan keturunan yang selanjutnya. Jadi TCM itu seperti itu, diwariskan. Nah, jadi pengalaman bukan bertahun-tahun ya, pengalaman dari generasi ke generasi, bahkan dari dinasti ke dinasti. Nah, itu akhirnya menghasilkan teori yang matang serta pengalaman yang cukup banyak. Nah, jadi akhirnya dari tahun ke tahun, dalam jangka waktu yang cukup lama, ilmu TCM ginekologi itu sudah eh, terbentuk ya. Jadi akhirnya dipisahkan, bukan dipisahkan, istilahnya sudah bisa dibentuk ilmu yang mandiri. Jadi khusus bahas mengenai ginekologi, teorinya, tekniknya, serta ini herbal herbal formula didasarkan dari pengalaman dan penelitian. Tapi ini penelitian yang pada zaman dahulu ya, yang masih belum modern, belum maju teknologinya. Nah, sampai pada zaman sekarang, di mana sudah maju pengetahuan dan teknologi, maka penelitian ini pun juga tidak berhenti, dilanjutkan serta diadaptasikan dan dikombinasikan dengan eh, ilmu medis yang modern, sehingga bisa tercapai dan tetap mempertahankan keunikan dari ilmu ini. Jadi, Bapak Ibu masih ingat kan? Bapak Ibu kan dulu pernah belajar teori dasar di CM bahwa salah satu keunikan dari teori dasar TCM itu adalah ilmu yang holistik. Jadi dia itu bukan cuma mengenai satu bagian tubuh aja. Jadi banyak orang itu kalau lupa ya tentang holistik, misalkan sekarang bahasnya ilmu kewanitaan, berarti yang diurusin cuma rahimnya. Udah nggak mau tahu organ tubuh yang lain. Padahal kalau di TCM, teori dasar ini, walaupun Bapak Ibu belajar TCM ya, nggak boleh dilupakan teori dasarnya bahwa kita ini tetap menganut
il, eh, holistik. Jadi pandangan holistik dipegang terus gitu. Jadi contoh misal wanita ini ada masalah di rahim. Kemudian setelah didiagnosa ditemukan ternyata dia ada masalah ginjalnya bermasalah atau livernya bermasalah gitu ya. Nah, kita juga tetap tangani ginjal, liver itu nanti bisa membantu atau secara tidak langsung atau bahkan ada yang langsung bisa menyembuhkan masalahnya yang ada di rahim gitu. Nah, mengenai yang ada di sini ya saya singkat saja. Dokumentasi mengenai penyakit kewanitaan, cara penanganannya itu sudah ada sejak dinasti. Di sini ya tuliskan dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Xi, Zhou. Nah, jarak dari dinasti ini ya ke kita ini lebih dari 1.000 tahun. Ya, bahkan sebelum Shang itu sudah ada. Jadi dulu itu masih sederhana pada zaman dinasti yang di sini. Itu di sini dituliskan baru mulai tercetus gitu ya. Jadi dulu penanganannya itu lebih banyak ke masalah ini kesulitan melahirkan. Jadi kalau zaman sekarang kan mau melahirkan kan bisa melahirkan alami, sesar. Nah kalau dulu kan ya cuma satu caranya, yang nggak bisa dioperasi. Nah itu orang-orang pada zaman itu sudah mulai mengumpulkan tulisan mengenai pengalaman-pengalaman membantu cara melahirkan serta obat-obat kalau dulu pakainya herbal ya yang bisa membantu masalah kewanitaan dan juga ada tulisan mengenai eh, bagaimana untuk kesuburan serta ini namanya taijau itu berarti edukasi pada janin. Jadi dulu tuh ada kayak eh, ilmu untuk edukasi pada janin termasuk bagaimana cara memelihara kesehatan janin. Nah, itu ada tulisannya itu di zaman ini. Dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Xi dan Zhou. Nah, jadi dinasti ini ada di sebelum Masehi ya, tahun dua sekitar 20 abad ke-20 sebelum 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 Masehi. Ini ada tulisannya. Kemudian eh, nah, mengenai edukasi janin, itu juga ada buku khusus. Jadi di sini ada cuplikan ya, satu statement pada saat sedang mengandung. Di sini dikatakan mata itu tidak boleh melihat hal yang jelek, telinga tidak boleh mendengarkan eh, bukan berita ya, maksudnya suara yang buruk itu berarti perkataan yang buruk. Mulut ini tidak boleh mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan. Ini salah satu ini yang ditemukan pada satu kitab mengenai edukasi pada janin. Jadi orang-orang pada zaman dahulu saat itu mempercayai kalau mengandung itu ya nggak cuma di ya dikasih makan, tapi ada edukasinya itu supaya bisa melahirkan keturunan. eh, jadi dulu itu harapannya kalau keturunan bukan cuma sehat jasmani, tapi rohaninya juga sehat, bermoral, etikanya bagus, karakternya bagus, gitu. Lalu di zaman dinasti eh,
pada era perperangan ya, Chunchu. Chunchu ini di di masa terjadi perang antara kerajaan. Di sini pun juga ada tabib-tabib yang terkenal. Contohnya Bianche. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Bianche itu konon katanya orang-orang serta tulisan menyebutkan dia itu matanya sakti, lihat orang itu bisa tahu kondisi dalam tubuh seperti apa, umurnya tinggal berapa, masih sehat, sakitnya parah atau akan sakit apa. Nah, itu. Nah, pada saat itu BNC ini pun juga menangani kasus kewanitaan. Tuh. Jadi dia juga nggak cuma untuk masalah orang dewasa, orang biasa, orang atau anak kecil, ternyata dia juga bisa menangani kasus kewanitaan. Nah, di zaman ini pun juga eh, ada kitab Wang Tinecing. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah pernah baca Wang Tinecing, di dalam Wang Tinecing ada beberapa bab juga yang eh, menjabarkan mengenai masalah kewanitaan, lalu kasusnya itu seperti apa, penanganan seperti apa, gitu. Jadi Huang Tinecing ini dia luas ya, memang sebagian besar itu isinya teori dasar, tapi ada juga sebagian kecilnya itu tentang masalah kewanitaan itu di beberapa bab. Selain itu, di zaman ini ternyata orang-orang juga menemukan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedarah. Gitu. Jadi kalau suami istri itu sedarah, itu ternyata bisa menghasilkan keturunan yang cacat. Di sini juga ada tulisannya. Selain itu, ada juga sebuah kitab yang pada saat itu kan memang belum ada USG. Kan. Jadi orang-orang itu eh, belum bisa lihat yang ada di dalam. Tapi uniknya ditemukan ada kitab yang bisa menjabarkan dari bulan pertama sampai bulan ke-9 pertumbuhan janin itu apa. Jadi di sini tuliskan eh, bulan kalau di TCM itu hitungannya 4 minggu ya, 28. Jadi bulan ke-9 ya 28 kali 9 hitungannya seperti itu. Jadi waktu dulu tuh nggak pakai kalender Masehi. Ya, kalendernya beda dengan kalender yang kita pakai sekarang. Bulan pertama itu masih kau itu pun kayak suatu gel kecil gitu ya. Embrio itu kayak benda kecil itu disebut sebagai kau. Ini janinnya baru terbentuk. Bulan kedua itu sudah muncul pembuluh darah. Nah, bulan ketiga ini sudah jadi lebih besar namanya Hei. Ini sudah kelihatan bentuknya. Nah, bulan keempat itu Thai. Ini ukurannya sudah lebih besar lagi. Bulan kelima sudah mulai ada urat. Bulan keenam sudah ada tulang. Bulan ketujuh bentuknya sudah sempurna. Bulan ke-8 sudah bisa bergerak. Jadi kalau kayak seperti bayinya udah bisa menendang, tuh kepalanya, tangannya gerak-gerak itu di bulan ke-8 tulisnya seperti itu. Bulan 9 sudah bisa gelisah, jadi bisa berinteraksi ya. Jadi kalau marah atau eh, kesal, lah ini udah ada emosinya ini di bulan 9 dan bulan ke-10 memasuki bulan 10 seng lahir. Jadi dituliskan 10.280 hari mengandung. Nah, di zaman peperangan ini juga
ditemukan kitab yang tadi saya sampaikan, Huang Di Neijing. Nah, Huang Di Neijing ada bab tertentu yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan wanita mulai dari usia dia masih kecil sampai menopause. Nah, kalau Bapak Ibu tahu itu ada babnya, di situ disampaikan yang isinya itu dengan angka 7 itu loh. 7 tahun pertama wanita itu eh, anak perempuan mulai tumbuh gigi, rambutnya subur, kemudian usia berapa menstruasi, lalu usia berapa bisa menghasilkan keturunan, usia berapa kesuburannya mulai menurun, dan akhirnya pada usia kesekian yang bulan eh, tahap ketujuh di 7 tahun yang terakhir yaitu usia 49 menopause. Nah, di Huang Dinejeng itu dicantumkan seperti itu. Selain itu juga terdapat tulisan yang membahas mengenai masalah kewanitaan seperti pendarahan, tidak datang bulan, keputihan, mandul, lalu masalah benjolan di perut. Nah, masuk ke dinasti Qin dan dinasti Han. Nah, di sini ilmu kewanitaan sudah semakin berkembang. Jadi tulisannya sudah banyak berisi mengenai kasus. Jadi kasus ya sama, kurang lebih penulisannya isinya pasien, usia berapa, gejalanya apa saja, kemudian diagnosanya apa, dan dikasih resep isinya apa ya. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang mungkin lebih simple, nulisnya nggak terlalu panjang, atau ada yang nulisnya sampai panjang sekali. Itu tergantung dari kondisi media ya, yang kalau medianya sedikit ya nggak bisa nulis panjang-panjang. Nah, di sini sudah banyak ditemukan studi kasus. Nah, ini seperti contohnya tidak datang bulan, terus ada juga yang eh, tidak menyusui. Nah, masalah payudara gitu. Di dinasti Han ada yang namanya Ni. Jadi sudah ada tabib wanita ya. Juga tabib yang mengatasi atau menangani kasus payudara ini. Jadi dinasti ini masih di sebelum Masehi ya. Jadi belum sampai Masehi. Jadi ini masih di zaman sebelum Masehi gitu. Nah, tapi tabib ini kebanyakan itu ya mereka kerjanya di kerajaan. Jadi menangani kasus orang-orang yang ada di kerajaan seperti Dayang atau keluarga raja, keluarganya menteri, atau semua orang yang bekerja di kerajaan itu sudah ada tabib yang untuk menangani kasus kewanitaan. Kemudian pada abad 1 ya, sebelum Masehi, itu juga sudah ada obat untuk aborsi. Jadi orang pada zaman dahulu itu juga sudah tahu, oh, pakai obat apa aja ya untuk aborsi, jadi menggugurkan kandungan. Itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir eh, ilmunya ini ilmu yang bersih. Ya kita bilang tuh bukan ilmu kotor, tapi di dunia ini gak, gak semuanya itu dipakai untuk hal yang benar ya. Kadang itu dipakai untuk yang tidak benar ya. Jadi ini kenyataan pada zaman dahulu ternyata eh, ada
resep juga untuk menyuburkan kandungan, tapi di sisi lain juga ada yang dipakai untuk menggugurkan kandungan, begitu. Nah, di dinasti Han ini juga ditemukan kitab mengenai bagaimana mengedukasi eh, kandungan, ya bayi yang ada di kandungan. Nah, di sini malah dengan cara eh, gerakan tubuh, jadi posisi tubuhnya itu harus bagaimana. Itu di sini ada panduannya, itu di kitab ini. Di dinasti ini juga ditemukan buku khusus membahas mengenai eh, kelahiran. Jadi bagaimana cara membantu kelahiran serta bayi bayi yang sudah lahir itu bagaimana cara merawatnya. Terus ditemukan kitabnya itu di zaman ini. Nah, di sini juga hidup seorang tabib yang saya rasa Bapak Ibu juga pasti tahu, namanya Chang Chung Ching. Dia juga menulis kitab Sang Hanlun, di mana di dalam Sang Hanlunnya juga ada kitab yang bernama Jing Qiao Li. Nah, di Jing Qiao Li ini juga ada beberapa bab yang membahas mengenai eh, kasus wanita, terutama untuk masalah kehamilan, contoh seperti eh, mual dan muntah, nyeri perut saat hamil. Nah, itu ditanganinya seperti apa? Dan ada kasus lain seperti demam setelah melahirkan, atau kalau patogen panas masuk ke dalam darah, itu bagaimana penanganannya. Selain daripada itu juga kasus keputihan, tidak datang bulan, dan benjolan pada area perut. Nah, itu ternyata juga ditemukan di kitab Qingqiaolie. Kemudian di zaman ini juga hidup tabib yang bernama Huat Ho. Nah, Bapak Ibu juga pasti pernah dengar ya, tabib yang terkenal sekali namanya Huat Ho. Nah, Huat Ho dia terkenal karena dia menciptakan serbu. Nah, bahasa Mandarinnya adalah Mafeisan. Jadi serbu ini bisa dipakai untuk melakukan bedah. Jadi ini namanya serbu anestesi. Kalau pada zaman sekarang Bapak Ibu mau melakukan bedah, operasi ya, kan Bapak Ibu harus di anestesi. Anestesinya sekarang ini bentuknya sudah macam-macam. Ada yang anestesi lokal, lokal di kulit, itu dengan cara dioleskan, ada yang diinjeksi, ada yang ke input, kayak melalui pernapasan. Nah, kalau pada zaman dahulu, Wato ini dia menciptakannya itu dengan serbuk. Jadi misalkan dia mau melakukan bedah lokal, ya, bisanya pada zaman dia hidup bisa melakukan bedah itu sebenarnya udah sangat-sangat maju ya. Hanya saja karena eh, dia saat meninggal itu kitabnya dibakar sehingga tidak diketemukan jejaknya. Mafesan itu terdiri dari komposisi apa, bagaimana cara membuatnya itu sampai sekarang juga masih belum ditemukan. Ya, jadi pada saat ini Huato, nah Huato ini ya di sini dituliskan Huato dia berhasil melakukan operasi untuk mengeluarkan janin yang
sudah mati. Jadi eh, kadang itu wanita hamil ya, ada yang gagal belum sampai melahirkan kandungannya, bayinya yang di dalam janinnya itu sudah mati. Nah, itu kan tidak boleh dibiarkan di dalam karena bisa menimbulkan banyak masalah. Nah, pada saat itu orang-orang sudah tahu itu harus dikeluarkan, tapi bisanya hanya mengeluarkan tuh pakai obat herbal diminum. Nah, kalau yang seperti itu ada yang sukses, ada juga yang nggak sukses. Jadi nggak semua itu bisa keluar. Itu kebanyakan ya di dalam lama-lama membusuk jadi benjolan, ada yang jadi kanker. Kebanyakan selanjutnya seperti itu. Nah, Wado dia sudah memikirkan kalau yang kasus seperti ini tuh harus dikeluarkan ya dengan cara operasi, perutnya dibelah. Itu pakai Mafesan atau obat bius serbuk yang tadi saya bilang. Nah, ini dia men- ada catatannya yang ditemukan ya, karena sebagian besar sudah terbakar. Setai kucau, seng. Nah, ini jadi kalau janin yang mati sudah layu itu kan nggak bisa keluar sendiri. Warnanya sudah hitam. Maka dari itu harus nih dituliskan di sini. Operasi di rahim dan leher rahim. Yaitu adalah eh, pada zaman Chunchu ya, dinasti Chunchu, eh, peperangan di mana sering terjadi peperangan pada zaman itu. Kemudian masuk pada dinasti Wei, Qing, ya, karena dan dinasti Sui. Nah, di sini ilmu mengenai kewanitaan juga sudah lebih maju, lebih berkembang, dan orang-orang juga pada zaman itu berdasarkan tulisan dinasti-dinasti sebelumnya ya, mereka menemukan bahwa menikah terlalu dini itu ternyata tidak terlalu sehat ya. Sehingga di sini disarankan itu menikah itu jangan terlalu awal. Menikah itu pada saat usia yang matang. Nah, mengenai kapan usia matang itu kan Bapak Ibu bisa lihat di Huang Tinecing, wanita usia 14 itu sudah bisa melahirkan karena dia sudah datang bulan, tapi kan baru datang bulan, belum matang. Nah, pada saat menginjak 21, 28, nah usia sekitar 21 sampai 28 itu, nah itu adalah usia di mana wanita eh, akan dan sudah mencapai eh, puncak kesehatan tubuhnya yang klimaks gitu ya. Itu di mana kondisi saat itu tuh yang disarankan usia yang bagus untuk nikah. Jadi pada zaman ini tuh mereka sudah melihat, memperhatikan seperti itu. Karena memang kalau dulu itu cukup lumrah ya orang kalau menikah sebelum 15 tahun ya, sebelum usia bahkan usia 20 tuh dianggap kayak sudah ketuaan itu kalau mau menikah ya. Lalu pada zaman ini juga sudah ada dan penanganan kalau mau sebelumnya melahirkan itu melakukan terapi akupuntur supaya nanti kalau melahirkan kan melahirkannya kan hanya bisa melahirkan normal ya, itu lebih lancar. Di sini sudah ada tulisannya di dinasti ini. Nah, di dinasti ini juga ada tabib terkenal bernama Wang Suhe yang menulis kitab berjudul Mai Ching. Nah, Mai ini artinya nadi, Ching ini kitab. Jadi kitab ini khusus bahasnya tentang nadi. Salah satunya di dalam eh, ada bagian tertentu yang membahas mengenai nadinya perempuan,
pada saat melahirkan atau pada saat kondisi tertentu itu nadinya seperti apa. Itu nadi yang ada hubungannya dengan kewanitaan itu ternyata ditemukan di kitab ini. Jadi orang-orang pada zaman itu mereka itu yang berpengalaman ya dengan pegang nadi itu sudah bisa tahu oh ini hamil, misal hamil atau akan datang bulan atau ada masalah di bagian tubuh tertentu itu deteksinya tuh salah satunya dari nadi. Nah, di sini juga ada kitab yang tadi saya bilang itu mengenai saran wanita dan pria itu sebaiknya menikahnya kapan gitu ya. Di sini juga ada tulisan. Nah, lalu di dinasti Sui ada juga tabib yang terkenal bernama Chow Yun Fang. Kitabnya yang bernama Chu Ping Yun Ho Lun. Isinya memuat khusus mengenai masalah kewanitaan. Jadi sebagian besar dari materi kewanitaan yang Bapak Ibu akan pelajari ya, itu ada sebagian itu dari sini, Cuping Yen Hulun. Nah, Cuping Yen Hulu kitabnya ini sudah ditata lebih rapi. Kalau yang zaman-zaman sebelumnya itu nulisnya masih berantakan. Nah, di sini sudah lebih rapi. Jadi ada yang bahas mengenai masalah kewanitaan 8 bab ya. 8 bab ini termasuk masalah menstruasi, putihan ya, masalah pada eh, organ seksual, lalu payudara, kemudian masalah misalkan. Nah, ini semuanya tercantum di Cuping Gen Hulun, termasuk juga masalah kelahiran. Selain itu juga dijabarkan penyebabnya, jadi etiologi dan patogenesisnya. Tuh, jadi kitab ini dia bahasnya cukup lengkap. Nah, kita masuk ke dinasti Tang. Nah, dinasti Tang ini adalah dinasti yang makmur, di mana pada zaman ini jarang terjadi perang, hampir tidak ada perang. Maka dari itu pemerintahannya stabil, rakyatnya makmur, semua hidup damai ya, karena nggak ada perang. Karena kondisi yang demikian, maka sistem kedokteran atau pengobatan tradisional pada zaman itu tuh sistemnya lebih tertata. Jadi di kerajaan itu ada yang disebut Tai I Su. Gitu. Jadi sudah ada sistemnya eh, pendidikan mengenai pengobatan. Nah, itu sudah ada bagiannya sendiri. Lalu ada orang-orang yang khusus dipilih dan dilatih untuk belajar kedokteran. Tapi ini bukan kedokteran sih, pengobatan ya dulu istilahnya. Mengobati serta untuk menguasai masalah herbal dan akupuntur pada zaman itu sudah ada bagiannya. Jadi sama seperti kalau di zaman sekarang ini eh, Departemen Kesehatan, khusus masalah kesehatan. Kok pada zaman itu tuh di Dinasti Tang sudah ada khusus untuk obat, pengobatan. Nah, mereka nyebutnya itu dengan nama HI. Dan tentu saja kalau sudah ada sistem yang seperti itu, mereka itu sudah punya buku, banyak kitab. Jadi sumbernya itu cukup banyak.
dan punya perpustakaannya juga. Gitu. Dan tulisannya, su- eh, literatur yang mereka kumpulkan itu sudah bisa dibilang itu eh, ilmunya cukup matang ya untuk mengatasi masalah yang ada pada zaman itu. Kemudian di dinasti ini, Bapak Ibu juga pasti tahu ada satu tabib terkenal bernama Sun Semiao. Nah, Sun Semiao ini termasuk tabib yang saya katakan tuh beruntung karena dia hidupnya udah di zaman yang tidak terlalu banyak perang, rakyatnya hidup makmur. Nah, dia sendiri juga usianya mencapai 100 tahun atau ada juga tulisan yang menyebutkan lebih dari 100 tahun. Nah, kalau yang tabib-tabib yang dinasti yang sebelumnya dan yang setelahnya yang sering perang, itu usianya biasanya pendek. Entah karena sakit, ya memang kalau zaman peperangan itu kita itu sulit ya untuk mengusahakan hidup sehat. Jangankan hidup sehat, mau melindungi nyawa diri sendiri aja belum tentu bisa, dan apalagi mikirin tentang hidup sehat itu. Nah, tapi kalau di dinasti ini itu eh, nggak ada masalah ya dengan keamanan. Jadi ya kalau kesehatan itu kan diupayakan. Sun Semiao salah satu tabib yang terkenal. Dia itu menulis sebuah kitab yang bernama Qian Jing Yao Fang. Nah, di kitab ini dia itu juga menangani berbagai macam kasus penyakit dalam, penyakit anak-anak, termasuk juga penyakit wanita. Jadi walaupun di suatu dinasti yang rakyatnya hidup damai sejahtera, tapi ternyata masih tidak terhindar dari penyakit. Nah, ini sebenarnya sih masalahnya di gaya hidup ya. Nah, kitab ini ditemukan pada tahun 652. Dia ada 30 gulung, isinya itu khusus mengenai bahas penyakit wanitaan, masih dibagi tiga, bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, masing-masing 3 bab ya. Itu pun juga membahas mengenai kelahiran dan bayinya, kehamilan, menangani kasus kalau kesulitan dalam melahirkan, datang bulan, kemudian dan berbagai macam penyakit aneh yang sulit disembuhkan. Nah, itu ada di kitab Qian Jing Yao Fang. Jadi Qian Jing Yao Fang menangani kasus-kasus kewanitaan itu selain dengan herbal juga dengan tusuk jarum dan teknik tangan sofa. Teknik tangan itu bisa mengenai totok, masas, gitu ya. Jadi sini penanganannya cukup bervariasi. Lalu ada juga kitab yang terkenal namanya Wai Tai Mi Yao. Ini ditemukan pada zaman dinasti Tang, yaitu di tahun 752 setelah Masehi. Di sini kitabnya juga di dalam ditemukan sebagian membahas mengenai masalah kewanitaan ya. Kemudian kitab lain seperti Zhong Yi, Zhongguo Yixue, Ren Mingzi, dan Zimu Milu. Nah, jadi dari nama kitab ini kita bisa tahu Zemu, Ze itu anak, untuk ibu. Jadi ini masalah ibu dan anak ya. Lalu lanjut ke dinasti Song. Nah, di dinasti Song ini pengetahuan mengenai masalah kewanitaan sudah lebih maju lagi. Ya, jadi ilmunya sudah lebih maju, cara penanganannya juga lebih maju, tulisannya juga sudah lebih banyak. Nah,
ada kitab yang bernama Sejan Lun. Nah, buku ini ditemukan pada tahun 1098 setelah Masehi. Nah, ini khusus bicara mengenai masalah kelahiran. Ya, ya ini tentang kelahiran yang normal atau bayinya ini menyamping, sungsang. Di sini ada teorinya. Jadi bagaimana cara membantu kelahiran buku untuk bidan ini ya. Ya, yang lainnya itu kurang lebih sama. Juga ditemukan banyak kitab sudah lebih maju bahas ya tentang semua masalah kewanitaan. Dari sisi fisiologis, patologis, tentang bulan, keputihan, kelahiran, kehamilan, tapi dengan penyampaian dan penulisan yang sudah lebih jelas dan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi semakin dekat dengan zaman kita hidup, bahasa yang digunakan itu lebih mudah dimengerti. Jadi kalau yang usianya lebih tua itu mereka biasanya menggunakan kata-kata yang saya katakan itu karena kata-katanya masih kuno ya, tulisan kuno. Itu ada banyak juga yang sulit dimengerti. Itu isinya apa, serta tulisannya minim. Nah, kalau yang sudah mendekati zaman sekarang tuh tulisannya lebih banyak. Bahasanya lebih mendekati bahasa yang kita pakai sekarang. Nah, di dinasti ini juga ada kitab bernama Puren Tajuan Liang Fang. Nah, ini juga kitab yang terkenal, yang mencatat di dalamnya juga isinya kewanitaan mengenai gimana caranya mengatur datang bulan, lalu eh, untuk masalah kehamilan, pendidikan janin, lalu perawatan setelah melahirkan. Jadi pada zaman dahulu orang-orang tuh memperhatikan kalau habisnya melahirkan di sini ada yang namanya cuoye. Itu mengacu pada 30 hari, ada yang juga yang pakai 40 hari setelah melahirkan. Jadi dalam 30 sampai 40 hari kalau dirawat, wanita yang sudah melahirkan ini bisa sehat kembali seperti sebelum melahirkan. Nah, itu ilmunya salah satunya bisa ditemukan di kitab ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di dinasti ini ya, ditemukan sangat banyak kitab yang membahas mengenai masalah kewanitaan seperti Chan Lun, Fu Ren Fang, Chan Yi, Pao Qin Ji, atau Tai Chan Jing Yan Fang. Ini Tai Ping Seng Hui Fang. Nah, ini semua kitab-kitab yang memuat banyak masalah kewanitaan dan penanganannya. Nah, kita masuk ke dinasti Qing dan dinasti Yuan. Nah, di dinasti Qing dan Yuan ini udah lebih banyak lagi jumlah tabibnya. Selain itu di dinasti ini juga muncul banyak aliran baru ya. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda sehingga mereka mencetuskan aliran masing-masing. Kitabnya juga bermacam-macam. Nah, di dinasti ini itu ada tabib yang terkenal bernama Liu Wanshu. Dia yang mencetuskan aliran sejuk dingin Han Liang Pai. Jadi Han Liang Pai ini kenapa dinamakan Han Liang Pai? Karena dia ini pengalaman menangani kasus api. Jadi semua penyakit yang dia tangani itu kebanyakan penyakit api, penyakit panas. Pakai herbalnya atau penanganannya dengan cara dikasih yang dingin. Itu dia juga punya cara sendiri
menemukan ternyata kasus wanita yang dia tangani loh ya, bukan orang lain tangani, yang dia tangani itu kebanyakan kasusnya panas, itu harus pakai obat yang dingin atau metode dingin. Lalu Chang Zihe, nah di dinasti ini dia juga menulis buku Rumen Shiqing, ini juga kitab yang terkenal ya. Pada saat itu dia juga ada berpendapat mengenai memelihara kesehatan itu makan makanan apa aja. Jadi kayak seperti makanan kesehatan panduannya gitu ya. Jadi dulu kalau mau menangani masalah kesehatan bukan cuma minum obat, ada makanannya. Gitu. Nah, di sini salah satunya kita bisa temukan di kitab ini. Lalu ada juga tapi terkenal yang namanya Li Kao. Nah, Li Kao ini dia juga bikin aliran sendiri, aliran Biwilun. Jadi yang khusus menangani kasus pakai obat-obat yang untuk membangun limpa lambung. Ya, dia kan berpendapat bahwa kalau limpa lambung ini yang ada di dalam terluka, maka penyakit dari luar itu bisa muncul. Neisang biwi, piping seseng. Jadi ini mengacu pada badan ini harus dikuatkan dulu, terutama pada saluran pencernaan, baru bisa mencegah penyakit dari luar untuk masuk. Maka dari itu dia itu banyak menggunakan obat yang sifatnya untuk tonik limpa, menaikkan yang membuang lembab, gitu. Nah ini juga termasuk pada wanita ya. Wanita itu eh, perlu dikuatkan pencernaannya. Lalu tabib yang bernama Chu Chen Heng. Nah, Chu Chen Heng ini juga tabib yang punya aliran sendiri. Dia berpendapat bahwa yang, ya kita bicara mengenai yin dan yang biasanya berlebih, yin biasanya tidak cukup. Jadi yang dia maksudkan, kondisi tubuh orang-orang yang dia perhatikan, kebanyakan itu yangnya kelebihan, yinnya kurang, alias defisiensi yin, ya. Sehingga dia tuh banyak menggunakan metode tonic yin gitu. Karena yang dia temukan kebanyakan seperti itu. Nah, itu juga dia terapkan pada saat menangani kasus kewanitaan. Oke, kita sampai pada dinasti Ming. Nah, dinasti Ming di sini sistem pengobatan ya serta pendidikan mengenai kesehatan dan pengobatan sudah sangat maju. Oke. Jadi sudah ada pembagian departemen yang lebih kecil lagi. Jadi departemen yang khusus, departemen penyakit dalam, termasuk ini. Ada departemen khusus penyakit kewanitaan. Dinasti Ming itu ya di sekitar setelah Masehi tahun 1500 ya. Nah, tabib-tabib terkenal satu itu ada cukup banyak. Mereka juga punya tulisan sendiri-sendiri. Tulisan mereka itu juga banyak bahas mengenai kasus. Eh, di sini, iya, di sini tulisannya sudah lebih mengepang dan lebih jelas. Nah, kemudian di dinas ini, Bapak Ibu juga pasti juga tahu tabib yang bernama Li Shizhen. Nah, Li Shizhen itu yang menulis kitab bernama Ben Cao Gang Mu.
Buku ini selesai ditulis pada tahun 1578. Nah, jadi Bencau Kangmu itu bukan cuma muat herbal-herbal yang Bapak Ibu pelajari. Ternyata juga ada herbal yang bisa untuk menangani kasus kewanitaan. Lalu juga ada tabib yang terkenal namanya Zhang Jieping. Dia punya nama lain yaitu Zhang Jingyue. Sehingga dia nulis buku namanya Jingyue Qiansu. Ini juga kitab yang terkenal. Di dalamnya ada juga beberapa bab yang membahas mengenai Fu Ren Kui. Jadi masalah kewanitaan. Nah, ini saya lewatkan, Bapak Ibu, karena sebenarnya kurang lebih tulisannya sama semua, hanya nama kitabnya aja yang berbeda. Jadi setiap dinasti itu orangnya berbeda, tentu saja nama kitabnya beda. Tapi kurang lebih isinya itu sama ya, bahas mengenai penyakit kewanitaan. Jadi saya hanya beritahukan yang terkenal di dinasti masing-masing. Yang terakhir, dinasti Qing. Jadi ini adalah dinasti terakhir sebelum China menjadi negara republik. Dinasti Qing, tabibnya itu sudah semakin banyak jumlahnya. Dan ilmu pengobatan itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kalau dulu waktu awal baru tercetus, ilmu itu biasanya disimpan, tidak dibagikan. Hanya diwariskan pada orang yang eh, pantas, dirasa pantas, oh ya memang jalur keturunannya, memang muridnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, edukasi, pendidikan kan sudah semakin maju. Jadi sudah semakin banyak orang itu mengenal mengenai kesehatan wanita dan ilmunya pun pengetahuan juga sudah tersebar. Jadi sudah cukup umum ya di sini dikatakan di sini itu eh, udah bukan rahasia. Ini sudah jadi pengetahuan umum. Nah, tapi saat akan menjadi republik itu kan juga terjadi peperangan besar. Nah, karena terjadi peperangan besar, nah itu otomatis juga akan mengguncang suatu negara. Sehingga yang sebelumnya tulisannya banyak, tabibnya banyak. Nah, biasanya kalau saat baru berdiri suatu negara, ada guncangan, apalagi perang besar, itu biasanya akan menimbulkan eh, jumlah orang yang kita bilang itu tabibnya ya berkurang. Nah, di sini dituliskan pada zaman ini jumlah tabib termasuk tulisannya itu berkurang. Pengetahuannya jadi terbatas ya. Nah, kemudian pada zaman ini juga pada saat jadi republik eh, ilmu medis itu masuk. Jadi orang-orang sudah mulai mengenal ada ilmu tradisional serta ilmu medis. Itu masuk pada zaman ini saat mulai jadi republik. Nah, sehingga karena ada dua ilmu yang kita bilang itu sepertinya sama, tapi sudut pandang cara berpikirnya berbeda. Sehingga itu juga bisa menimbulkan sebagian orang itu lebih condong ke medis atau ada sebagian orang yang masih tetap berpegang teguh, pokoknya mau tetap menganut ilmu tradisional. Nah, pada zaman dahulu itu seperti itu. Jadi
sempat terjadi pertentangan itu ya. Tapi walau demikian, orang-orang tertentu seperti tabib-tabib yang terkenal pada zamannya, mereka juga tetap eh, tidak berhenti berkarya, tidak berhenti untuk melayani, ngobatin orang, nulis buku. Salah satunya Fu Qingju, Fu Sanju. Nah, dia menuliskan buku bernama Fu Qingju Nike. Ini juga kitab yang terkenal pada zaman itu, tahun 1827. Nah, ini juga membahas mengenai masalah kewanitaan. Lalu dia tuh sampaikan bahwa wanita itu hubungannya dengan organ liver, limpa, dan ginjal. Nah, itu juga yang akan Bapak Ibu dapatkan dasar dari penyakit kewanitaan itu, otak-atiknya itu kurang lebih di tiga organ ini. Liver, limpa, dan ginjal. Salah satunya itu dari sini. Kemudian ada tabib juga yang bernama Wang Qingren. Ini juga tabib terkenal pada zaman itu, tahun 1830. Kitabnya bernama I Lin Kai Cho. Dan dia ini khusus membahas mengenai masalah darah. Jadi menggunakan metode menjalankan darah, membuang darah beku. Karena wanita itu kan hubungannya banyak dengan urusan darah. Gitu. Jadi resepnya dia ini juga lumayan banyak dipakai di masalah kewanitaan. Nah, masuk ke zaman Mingguo. Mingguo ini pada waktu baru berdiri negaranya, baru jadi republik, itu juga ada tabib terkenal bernama Chang Si-chun. Chang Si-chun menuliskan buku ya. Di zaman ini sudah bukan kitab, namanya sudah jadi buku. Ishe Chung Yin Chung Sen Silu. Nah, jadi di buku ini di tahun 1918 itu sudah membahas lebih sistematis mengenai teori, kemudian kasus, lalu resep yang terkenal seperti Li Chong Tang, An Chong Tang, Ku Chong Tang. Nah, Ku Chong Tang ini juga resep yang sering dipakai, serta Shou Taiwan. Ini adalah beberapa resep yang terkenal. Bapak Ibu juga nanti akan dapatkan resep ini pada saat belajar materi penyakit kewanitaan. Nah, setelah China menjadi Republik Rakyat China, bahasa Mandarinnya yaitu Zhonghua Renmin共和国. Nah, ini sudah eh, berganti yaitu negara yang saat ini berdiri. Nah, ini sudah lebih maju lagi, penelitian juga sudah lebih banyak, lalu sudah dicetak. Sekarang yang Bapak Ibu baca yang versi Mandarin ini adalah buku ajar Zhong Yifu Kexue, jadi ilmu penyakit kewanitaan TCM. Isi dari buku ini adalah rangkuman. Jadi eh, dari kitab-kitab kuno pada zaman dahulu dirapikan secara sistematis, baru ada buku ajar yang Bapak Ibu sekarang baca saat ini. Hanya saja sayangnya bahasa Mandarin ya.
Kalau misalkan Bapak Ibu bisa pakai AI di translate, ini isinya itu cukup banyak ya. Jadi Bapak Ibu butuh waktu lama untuk bisa baca sampai habis. Tuh, jadi Bapak Ibu nggak usah sampai bela-belain baca kitab-kitab kuno. Dari teks ajar ini itu sudah ada. Jadi dirapikan secara sistematis, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk belajar. Nah, itu adalah kira-kira secara singkat penyakit kewanitaan ya dari zaman dulu awal dinasti Shang sampai sekarang sudah berubah menjadi negara republik. Oke, kita balik lagi ke teori dasar. Nah, sekali lagi karena wanita itu termasuk manusia ya. Jadi kita tetap kembali ke teori dasar. Jangan lupakan prinsip yin yang dan 5 unsur. Jadi bukan berarti kalau penyakit kewanitaan itu ada teorinya sendiri, dipisah dengan teori dasar itu salah. Malah kita tetap harus pegang teori yin yang dan 5 unsur. Nah, yin yang untuk urusan kewanitaan, Bapak Ibu paham ya? Jadi ini mengacu pada misalkan 6 substansi tubuh. Dari 6 yang ada hubungan dengan fisik itu 5. 5 itu diantaranya ada qi, xue, xue itu darah. Kemudian jingye, jingye ini cairan. Dan jing, esensi. Jadi di antara 5 ini, yang termasuk unsur yang adalah qi. Nah, Bapak Ibu tahu kan kenapa? Misalnya yang lain, darah, jingye, jing itu termasuk unsur yin. Itu karena sifatnya kalau yang itu dia akan bergerak, tidak ada wujudnya, dia naik ke atas, keluar. Sementara kalau kebalikannya yin, dia ada wujudnya, lebih pasif, ya. Jadi sifatnya bertolak belakang dengan yang. Nah, itu eh, dengan memahami ini unsur yin atau unsur yang. Kemudian juga kalau ada masalah yin, penanganannya kita dengan cara yang. Nah, itu juga mengacu pada misalkan kurang defisiensi, bukan yin ya. Ya kita harus tambah ya. Atau kalau kelebihan itu berarti sifat yang. Jadi kita harus kurangi. Dikasih metode yin. Nah, jadi eh, bukan berarti kita lupa sama sekali dengan teori yin yang. Termasuk juga teori 5 unsur. Nah, kalau teori 5 unsur ini malah eh, lebih jelas hubungannya dengan masalah kewanitaan. 5 unsur berarti hubungannya dengan 5 organ. Nah, 5 organ berpasangan dengan organ Fu, 5 organ Chang yang saya maksud. Itu Bapak Ibu juga jangan lupa, organ Chang itu anggotanya siapa aja, organ Fu apa aja. Terus mereka pasangan dengan yang mana? Nah, ini. Jadi masing-masing unsur ini, organ Changnya apa, organ Fu-nya apa. Itu Bapak Ibu harus ingat itu. Nah, ini di sini dituliskan 5 elemen. Dia ini berkaitan dengan 5 organ. Ya. Nah, organ yang dimaksud itu bukan cuma organ itu, tapi bicara mengenai sistem. Bapak Ibu juga jangan lupa, jangan dikirain kalau saya ngomong liver, liver itu bicara mengenai organ liver, bukan. Tapi kalau dalam TCM, liver itu mencakup luas ya, suatu sistem yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan liver. Nah, jadi orang pada zaman dahulu menamai kesatuan dari sistem ini
yang mencakup beberapa organ. Itu dinamai liver. Beda dengan teori medis. Kok teori medis, liver mengacu pada barang atau organ yang dinamai liver, bentuknya seperti apa. Nah, kalau TCM itu beda, bicara mengenai, nah, dikatakan di sini sistem. Contoh, in TCM liver includes, jadi liver ini termasuk kandung empedu mata, kuku, tendon, dan meridian liver. Nah, jadi bicara mengenai sistem dan tentu saja mencakup beberapa bagian tubuh tertentu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, eh, teori dasar mengenai qi, darah, body fluid, cairan tubuh itu Qingye ya. Jadi dalam tubuh manusia, masuk juga wanita, ada qi, ada darah, dan ada cairan. Nah, ini Bapak Ibu juga harus ingat bahwa eh, semuanya ini mengalir dalam tubuh, bersirkulasi, menutrisi organ dan jaringan. Nah, dan mereka ini memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi wanita. Nah, ini ada pertanyaan, apakah hubungan antara qi, darah, dan cairan tubuh? Nah, ini juga masih tentang teori dasar ya. Jadi ini hubungannya ini terkait dengan fungsi dan interrelasi antara organ cangkok. Ya, ini mencakup liver, limpa, ginjal, jantung, dan paru-paru. Tuh. Walaupun fokus utamanya lebih ke tadi yang saya sampaikan di depan, liver, limpa, ginjal. Nah, yang lainnya nih bukan berarti kalau nggak ditulis berarti nggak terlibat, juga terlibat. Gitu. Karena sekali lagi kita ilmu TCM itu ilmu yang holistik ya. Nah, di 5 organ ini itu mereka membutuhkan qi, membutuhkan darah dan cairan tubuh. Serta mereka sendiri juga mensirkulasikan qi, darah dan cairan tubuh. Nah, gitu. Jadi hubungannya itu sudah dengan 5 organ. Cang. Selain itu, qi, darah dan cairan juga ada hubungan dengan meridian dan titik. Ya, aku poin. Meridian itu adalah channel atau jalur untuk mentransportasi qi dan darah ke seluruh tubuh. Kemudian kalau aku poin, itu adalah titik yang spesifik di mana titik ini kan terletak di dalam jalur meridian ya. Titik ini berguna bisa untuk distimulasi untuk mengatur fungsi tubuh, termasuk menyembuhkan masalah pada kewanitaan. Nah, ini meridian Ren, meridian yang ada hubungannya dengan kewanitaan, meridian Ren. Nah, ini ada gambarnya, letaknya di tubuh bagian depan, di tengah. Bapak Ibu kalau untuk lebih jelasnya bisa lihat peta akupuntur, kemudian meridian Chong, meridian Tu. Sini nyebutnya pakai nama Mai ya. Nah, kalau Tu ada di belakang,
meridian thigh. Nah, ya, jadi samping. Nah, itu tadi. Jadi yang berhubungan dengan wanita itu adalah urusan yin yang, 5 unsur. Lalu substansi penting tadi, chi darah, cairan, kemudian organ cangfu, dan meridian. Nah, jadi semuanya itu berhubungan, jadi jangan sampai ada yang kelupaan ya. Bapak, oh ya Bapak Ibu nih saya kuliahnya sampai jam berapa ya? Izin menjawab, Bu. Kuliahnya sampai jam 8:10. Oh ya, oke. Berarti masih ada eh, 20, 25 menit ya Bu ya. Mari, Betul, Bu. Bu. Baik, saya lanjutkan. Kita ke bab selanjutnya yaitu eh, sistem reproduksi wanita dari sudut pandang TCM. Nah, karena PowerPoint ini menggunakan bahasa Inggris ya, jadi pakai istilah sebagian medis uterus atau rahim. Nah, kalau dalam dunia TCM juga pakai nama rahim ya sama. Definisinya sih kurang lebih sama ya dengan medis, hanya saja ini pakai bahasa yang lebih kuno atau bahasa yang lebih puitis. Palace of the Fetus, jadi kerajaannya bayi, bukan bayi, janin ya. Nah, rahim memiliki tugas atau dia ini bertanggung jawab untuk urusan menstruasi, kehamilan dan kelahiran. Nah, itu adalah rahim atau uterus dari sudut pandang ICM definisinya. Kemudian fungsi dari uterus. Uterus tidak hanya menyediakan lingkungan yang untuk menutrisi janin selama kehamilan, tapi juga memainkan peran penting dalam meregulasi eh, datang bulan dan memaintain kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Seberapa penting uterus dalam masalah kewanitaan? Nah, uterus dikatakan sebagai organ utama, gitu. Jadi eh, yang utama itu bukan liver, bukan limpa, bukan ginjal, tapi kalau dalam kewanitaan ya, yang paling penting itu ya uterus itu, rahim itu. Jadi kita kalau mau jaga kesehatan ya rahim itu harus diusahakan supaya tetap sehat. Fungsinya harus benar-benar dimonitor, diregulasi, itu melalui terapi TCM bisa terus mempertahankan kesehatan reproduksi sampai optimal. Nah, kemudian masalah pada kewanitaan itu apa aja? Nomor satu, bahasnya ya mulai dari menstruasi dulu ya. Di wanita itu kan nggak mungkin bahasnya hamil ya. Mulai dari menstruasi, urutan pertama, menstruasi dalam sudut pandang TCM. Menstruasi atau siklus menstrual itu adalah kunci utama yang menentukan kesehatan reproduksi wanita. Jadi dipercaya bahwa kalau menstruasi kondisinya seperti apa itu mencerminkan kesehatan tubuh dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Jadi orang pada zaman dahulu kalau mau tahu kesehatannya wanita, ya memang selain dari diagnosa kalau dilihat 4 pengamatan tuh ya eh, 4
empat pemeriksaan yaitu pengamatan, wawancara, penciuman, penghiduan, serta perabaan. Ya selain daripada itu, tapi juga wawancara terutama pada eh, masalah datang bulan. Nah, jadi dari datang bulan, orang pada zaman dahulu itu sudah bisa memperkirakan, oh ini kesehatannya saya mana. Itu pengalamannya orang pada zaman dahulu. Makanya di sini katakan dipercaya. Ini bisa merefleksikan kondisi yang ada dalam tubuh wanita itu seperti apa. Lalu masalah menstruasi itu macam-macam seperti amenorrhea atau tidak datang bulan, ya, oligomenorrhea atau menorrhagia atau nyeri pada saat menstruasi, ya. Jadi menstruasi macam-macam mau tidak datang atau datangnya kecepatan atau kebanyakan atau terlalu sedikit atau semuanya itu normal tapi tiap kali datang bulan ada keluhan, contoh sakit kepala, sakit perut. Nah, itu juga termasuk pada masalah kewanitaan. Lalu treatment terapi pada masalah datang bulan. Ya, jadi di ilmu TCM diberikan terapi secara holistik ya, jangan lupa tetap aja semuanya itu dilakukan secara holistik, baik pemeriksaan termasuk juga pada terapinya. Fokus pada meregulasi peredaran qi dan darah, menutrisi organ serta memulihkan. Jadi mengembalikan keseimbangan tubuh. Itu. Jadi kan tubuh kita ada yin yang, jangan lupa. Nah, itu kalau seimbang, peredaran qi dan darah lancar, organnya juga berfungsi lancar, itu baru bisa sembuh sakitnya. Berikutnya juga ada masalah kesuburan. Kesuburan, kalau definisinya dalam dunia TCM itu adalah kemampuan untuk mengandung dan melahirkan anak. Jadi nggak bisa cuma ngandung aja, terus anaknya nggak lahir. Terus tidak mungkin tiba-tiba lahir tapi nggak ngandung ya. Jadi dua, mengandung dan melahirkan anak. Nah itu kalau berhasil dua ini dianggap subur. Lalu yang kedua adalah regulation of fertility. Jadi cara meregulasi kesuburan. Nah kalau dalam dunia TCM itu menekankan regulasi kesuburan itu atau gimana cara mengusahakan kesuburan dengan cara pengaturan makanan. Nomor satu itu makanan penting ya. Nah, setelah makanan itu baru menggunakan obat atau herbal. Jadi kita nggak jangan jangan langsung pakai obat. Lebih baik itu kita ngatur makanan yang benar dulu. Lalu yang lainnya juga bisa menggunakan metode akupuntur dan gaya hidup. Nah, yang ketiga, masalah kesuburan. Masalah kesuburan dan penanganannya. Jadi TCM itu memberikan terapi untuk masalah kesuburan itu dengan cara nutrisi organ, mengatur siklus datang bulan, serta mengatur kesehatan reproduksi sehingga bisa meningkatkan kesempatan ya untuk hamil dan melahirkan dengan sukses. Baik, itu adalah pendahuluan. Sebentar kita balik lagi ke sini, sepertinya ada yang kurang. Nah, kalau di PDF ini itu disampaikan itu lebih detail eh, mengenai anatomi sih. Cuma anatominya kalau saya sarankan sih Bapak Ibu pakai teori medis itu lebih lengkap, detail, akurat ya.
Kalau yang di dunia TCM ini dia eh, masih, kalau menurut saya sih ya, teorinya untuk eh, anatomi masih kalah dibandingkan medis. Tapi ini sekedar Bapak Ibu tahu karena ada bahasanya yang kadang-kadang bisa dipakai. Contoh seperti info. Nah, info info ini bicara mengenai organ kelamin, gitu ya. Jadi nanti pada saat pembahasan penanganan kasus itu juga kadang-kadang bisa merembet ke organ sekitar uterus. Salah satunya seperti ovarium atau eh, organ kelamin, ya, atau bagian abdomen yang seperti itu. Itu Bapak Ibu juga perlu tahu. Nah, kayak seperti ini intau ya, kayak vagina, kemudian leher rahim. Nah, ini adalah bahasa-bahasa kuno yang dipakai orang pada zaman dahulu di kitab mereka. Contohnya ini mereka pakai kata paukum. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, di textbook ya yang pada zaman sekarang itu sudah menggunakan bahasa kekinian. Jadi tidak menggunakan bahasa kuno. Tapi biasanya akan dicantumkan kutipan di literatur kuno itu tulisan aslinya, statement aslinya seperti apa. Nah, itu tujuannya supaya kita masih tetap dapat arti dari bahasa aslinya. Karena bahasa yang masa kini pun ternyata tidak bisa eh, mencerminkan 100% dari bahasa kunonya. Gitu. Maka dari itu biasanya dicantumkan dua versi, versi tulisan asli yaitu literatur kuno serta bahasa sakini. Gitu. Nah, ini saya tidak jelaskan lebih lanjut karena kayak seperti anatomi itu mirip dengan teori medis, Bapak Ibu baca teori medisnya aja. Jadi saya hanya bahas yang dari TCM yang berbeda dengan medis. Nah, ini juga mengenai meridian, tadi sudah dibahas meridian. Tuh, ya yang penting Bapak Ibu tahu meridian tuh itu letaknya mana, meridian Ren, di mana titiknya apa aja. Nah, itu nanti biasanya dipakai pada saat terapi ya. Tumai. Fungsi fisiologi organ vital. Nah, ini tadi juga sudah saya bahas. Organ cang dan organ fu kaitannya dengan uterus. Nah, tapi saya akan lebih detail aja bahasnya karena ini nanti persep ya. Itu bahasnya itu sudah kaitannya dengan organ apa. Organ yang defisiensi atau organ yang ekses. Itu di sini. Cangfu dan paukung. Paukung itu hubungannya kalau dengan ginjal. Ginjal adalah kita katakan itu eh, modal awal. Xiantian itu berarti adalah kondisi kita yang kita dapatkan saat kita lahir. Gitu ya. Jadi ini juga termasuk pada yuan qi, qi akar, serta bicara mengenai Qing, esensi.
Nah, ginjal ini terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan termasuk pada bagus atau tidaknya fungsi reproduksi manusia. Ini kalau menurut teori TCM. Uterus, rahim itu kan organ reproduksi. Jadi karena eh, punya fungsi reproduksi, tentu saja kaitannya sangat erat dengan ginjal. Nah, jadi hubungannya tuh seperti itu. Dia langsung berhubungan dengan ginjal. Jadi kita bisa taunya kalau orang itu ginjalnya bagus, itu salah satunya dari rahim. Kondisi kesehatannya bagaimana. Sama juga kalau dibalik, kalau orang ini rahimnya bagus, otomatis juga mencerminkan oh ternyata ginjalnya fungsinya bagus. Nah, ini tercermin dari kondisi datang bulan, kelahiran, kehamilan, nah kemudian saat membesarkan anak, anak yang dihasilkan seperti apa gitu. Nah, itu hubungannya ginjal dengan jumlah darah. Liver punya tugas untuk melancarkan. Jadi anggap aja seperti Pak Polisi. Kalau Bapak Ibu tahu kerjaan polisi di lalu lintas jalan raya, itu kan ngatur kapan mobilnya diberhentikan. Ya anggap aja seperti lampu lalu lintas lah ya. Kapan kita harus berhenti, nanti kapan waktunya jalan. Nah, itu supaya jalanannya nggak macet. Tujuannya itu sama juga dalam tubuh kita, qi dan darah diatur supaya jalannya nggak macet, tetap lancar. Jadi nggak ada yang sampai tabrakan, nggak ada kecelakaan lalu lintas. Demikian juga pada tubuh itu yang dimasukkan di sini. Nah, liver itu bertugas untuk mengatur aliran darah, enggak ya, melancarkan, dan dia sendiri juga menyimpan darah. Maka dari itu, karena dia mengatur jumlah darah, eh, hubungannya erat dengan ini menstruasi. Jadi liver ini mengatur kapan menstruasi. Nah, nanti kalau sudah selesai ya di stop, kan nggak mungkin menstruasi terus dari lahir sampai meninggal menstruasi. Nah, darahnya nggak cukup. Jadi ada waktunya keluar, kapan selesai. Dan jumlah darahnya itu sudah ada batasannya, nggak boleh lebih dari sekian. Itu. Jadi itu tugasnya liver. Kemudian juga karena rahim di dalamnya juga ada darah, dia juga bertanggung jawab untuk urusan pemeliharaan kesehatan janin. Nah, itu adalah tugasnya liver. Kemudian limpa hubungannya dengan rahim. Limpa itu adalah saluran pencernaan. Ya, jadi dia tugasnya kan menerima makanan, memetabolisme, mencerna, terus menyerap, dan dari hasil pencernaan dihasilkan qi dan darah. Nah, qi dan darah ini didistribusikan ke seluruh tubuh untuk memelihara kulit, otot. Nah, kalau yang di dalam tubuh untuk memelihara organ tubuh. Nah, dengan proses demikian, ini namanya Houdian ya. Itu Houdian itu adalah proses pemeliharaan tubuh setelah lahir. Gitu. Jadi, kondisi manusia ditentukan ada sintian sebelum lahir itu adalah warisan dari orang tua. Jadi bapak ibu lahirnya seperti apa itu bapak ibu nggak bisa milih ya. Itu orang tuanya seperti apa itu mereka melahirkan bapak ibu kondisinya sekarang. Bukan bapak ibu yang menentukan. Itu namanya sintian. Itu bicara mengenai ginjal. Tapi kalau Houdin setelah lahir segala sesuatu bisa diupayakan yaitu tentu saja dari metabolisme ya lewat saluran pencernaan. Nah, di sini pakai istilah limpa. Nah,
Limpa dari hasil pencernaan dihasilkan qi dan darah. Nah, qi dan darah ini tentu saja untuk mengupayakan aktivitas rahim juga. Kita kalau datang bulan kan butuh darah. Nah, datang bulan kalau nggak ada darahnya, terus mau keluarin apa? Nah, itu dapatnya dari makanan, gitu. Nah, kalau misalkan dibuahi, terus kita akan eh, mengandung. Nah, itu juga bahannya dari darah. Nah, nanti kalau sudah melahirkan, darahnya keluar banyak ya. Kita kalau menyusui, bahannya pun juga darah. Nah, darah pun juga dia kalau mau bersirkulasi ke seluruh tubuh harus ada qi. Nah, itu makanya kenapa dikatakan kaitannya erat sekali hubungan antara rahim dan limpa, menghasilkan darah. Dan di sini ada istilah domsue atau shejie. Limpa berfungsi mengatur darah, mengikat darah. Jadi, dia mengusahakan supaya darah tetap ada dalam pembuluh darah. Jadi, kalau darah itu keluar dari pembuluh darah, namanya pendarahan. Nah, kalau dalam dunia TCM, namanya pendarahan itu bisa dilihat dengan mata telanjang, ada darah yang keluar. Nah, kalau misalkan itu adalah kondisi limpanya lemah, darah bisa keluar dari dalam tubuh. Itu berarti limpanya tidak bisa mengikat darah. Nah, itu sering terjadi pada kasus misalkan datang bulan karena limpanya lemah, darahnya berlebih. Itu adalah hubungan limpa dengan rahim. Lalu hubungan lambung dengan rahim juga kurang lebih sama. Kalau lambung kan dia mencerna makanan ya. Kemudian hubungan jantung dengan rahim. Nah, jantung menyimpan sen. Jantung juga menguasai jadi jantung juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh, memompa darah yang ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Nah, ini juga karena setiap organ tubuh, termasuk rahim, itu kan juga ada pembuluh darah. Nah, mau nyampe ke sono kan bukan lewat jaringan, tapi lewat pembuluh darah. Jadi itulah fungsinya jantung. Selain itu juga, karena jantung juga ada hubungan dengan sen, nah itu juga tercermin dari kondisi wanita, sennya bagus apa enggak, semangatnya bagus apa enggak. Nah, itu bisa kelihatan jantungnya. Nah, itu juga termasuk kalau misalkan kondisi sennya bagus, biasanya kondisi rahimnya juga bagus karena peredaran darahnya lancar kan. Yang lainnya itu terakhir organ paru-paru. Nah, kalau paru-paru ini kan dia berfungsi untuk urusan pernapasan. Memang kalau dicoba dikaitkan eh, hubungannya nggak langsung ya agak jauh kalau dikaitkan dengan rahim paru-paru. Tapi bukan berarti nggak ada hubungan sama sekali atau tidak perlu dihubungkan, bukan begitu. Nah, paru-paru dia di sini tuliskan Xiao Bai Mai. Xiao Bai Mai itu artinya punya koneksi dengan ratusan pembuluh darah. Tong Tiao Sui Tao. Dia membantu dalam urusan distribusi cairan. Jadi kalau organ ginjal, dia menguasai cairan. Tapi dia juga dibantu dengan paru-paru. Begitu. Sehingga seluruh tubuh ini kan bukan cuma darah aja, ada cairan tubuh juga. Nah, paru-paru ini dia kan juga membantu mendistribusikan cairan termasuk juga darah ya. Eh, bukan sebagai pelaku utama, tapi dia sebagai pembantu. Nah, jadi kelangsungan aktivitas ini juga membantu kinerja serta fungsi rahim supaya tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
jam 8 lebih 10 sebentar. Ini ada yang terakhir namanya Tien Gui. Eh, oh, sepertinya saya bahasnya lain kali di dinasti ke dinasti awalnya seperti apa, lalu ada beberapa tabib yang terkenal, mereka itu bahasnya apa aja ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu dari segi fisiologis, patologis, lingkup belajarnya kita ini apa gitu ya. Lalu organ apa saja yang ada hubungannya dengan rahim, nah fungsinya mereka itu sejauh apa. Lalu masalah kewanitaan patologis itu apa saja ya tadi banyak sih. Menstruasi, kesuburan, masalah selama kehamilan dan masalah setelah kelahiran kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ibu Cukup paham. izin bertanya Bu Iya. Wida Bu. Ibu untuk masing-masing dinasti tadi kan dibahas mengenai pengobatan terhadap penyakit kewanitaan ya Bu ya. Nah, tapi saya belum nangkap apakah ada tabib yang bisa membantu pada saat proses kelahiran Bu. Oh, tadi saya ada sampaikan dinasti yang mana itu? Itu ada yang bahas mengenai kitab namanya Janlun itu loh. Oh, Jadi Chandra. iya di situ kitabnya itu membahas mengenai kondisi bayi, ada yang melahirkannya lancar, lalu kalau bayinya itu misalkan dia nyungsang, posisi apa, seperti apa, itu di kitabnya itu. Tapi yang akan Bapak Ibu pelajari di semester ini sih nggak ngajarin itu ya, Nggak sampai ya Bu ya. nggak ada ini. Jadi untuk skopnya hanya sampai dengan penyakit kewanitaan saja ya Bu ya. Iya betul. Jadi tadi kan hanya bahas secara secara itu untuk menyampaikan eh, dari dinasti ke dinasti kondisinya tuh seperti apa gitu kan. Itu tercermin bahwa dinasti awal-awal tuh pengetahuannya masih sederhana, sempit gitu loh, terbatas. Nah, terus makin mendekati masa kini kan pengetahuannya makin banyak, kitabnya makin banyak, pembahasannya lebih banyak, penanganannya juga lebih bervariatif gitu. Lalu muncul berbagai macam aliran kan. Juga mencerminkan kondisi pendidikan, lalu sistem penanganan kesehatan pada dinasti-dinasti tersebut. Bu, kami kan ada mata kuliah yang harus diambil mengenai PKL ginekologi, PTT. Nah, advice dari Ibu, apakah kita menyelesaikan uh, menyelesaikan sendiri dengan atau kita tandem sama yang sudah senior mungkin ya. Nah, itu tuh apakah hanya pengobatan dengan metode akupuntur sajakah atau sudah terkombinasi dengan herbalnya dan lain-lain? Eh, mohon sarannya, Bu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya, Ibu mesti tanya dosennya langsung. Karena saya hanya mengajarkan mata kuliah sesuai dengan PDF yang saya bawakan. Jadi di PDF ini sebagian besar itu hanya resep herbal. Tapi ada juga beberapa kasus, ya tapi nggak semuanya sih. Itu yang pakai teknik akupuntur atau teknik obat luar, rendam misalkan ya, atau pijat atau senam tertentu. Nah, di situ ada beberapa kasus yang dicantumkan. Nah, kalau Ibu untuk PKL,
karena saya nggak pegang PKL sih ya. Ya saya nggak bisa kasih saran apa-apa. Tapi eh, untuk wawasan menambah wawasan ibu sih. Ya memang yang penting dasar dulu ya ibu mesti kuat untuk herbal. Nah ibu juga banyak baca dari sumber lain selain dari resep herbal, akupuntur atau masas begitu, serta pengaturan makanan. Nah, jadi tadi kan saya sudah sampaikan ya, untuk urusan kewanitaan kita itu bisa dari beberapa metode pengaluran makanan, herbal, akupuntur. Yang terakhir gaya hidup. Nah, gaya hidup misal tidurnya kapan atau cara berpakaian misal seperti itu ya. Nah, Ya, saya pikir kalau ibu bisa punya wawasan untuk semua itu bukan bukan untuk ujian, tapi untuk setelah ibu lulus bisa dipakai di lapangan gitu. Jadi kita fokusnya jangan ke PKL ujian ya. ya. Fokusnya itu nanti ibu di lapangan gitu. Jadi ini skopnya hanya peresepannya saja ya Bu ya. Iya, jadi materi yang saya bawakan PDF-nya ini kebetulan paling banyak itu resep karena memang pada zaman itu penanganan untuk masalah wanita sebagian besar pakai resep gitu. Baik, Hmm. hmm. Baik kalau begitu. Terima kasih Bu ya ini dokter, Ibu dokter ini. Baik, Bapak Ibu yang lain tidak ada yang punya pertanyaan. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Selamat Terima malam, Bu. kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak Ibu. Kasih Bu.